Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mengawali serangkaian persekutuan doa keluarga yang pertama di masa Paskah di GKJ Pekalongan. Kita akan menghayati sebuah tema, yaitu penderitaan mendatangkan sukacita. Saudara-saudara, mengawali persekutuan doa keluarga hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara-saudara, belakangan di Indonesia ramai diberitakan tentang drama sebuah peradilan di mana ada seorang yang kemudian dihukum mati, divonis hukuman mati oleh hakim. Dan mengingatkan kita pada sebuah kisah di tahun 2014, ada sebuah drama yang terjadi ketika ada seorang yang hendak dihukum mati di Iran, namun kemudian dibatalkan karena sebuah kejadian yang luar biasa. Alkisah, seorang pemuda bernama Bilal membunuh temannya yang bernama Abdullah Hussein Zadeh dengan menusuk dengan pisau yang tajam, kemudian ia mati. Nah, Bilal dijatuhi hukuman mati oleh peradilan di Iran. Dan pada hari H ketika ia hendak dihukum mati, dia sudah naik di sebuah kursi, di lehernya sudah terikat tali gantungan, tinggal menunggu waktu nyawanya akan dicabut. Dan menariknya, di detik terakhir adegan itu, ada seorang perempuan yang datang menghampiri Bilal yang hendak dihukum mati itu. Perempuan itu bernama Samereh Ali-Nejad. Siapakah seorang perempuan ini? Tak lain dan tak bukan adalah ibu dari Hussein Zadeh, si korban yang telah dibunuh oleh Bilal. Seorang ibu bernama Ali-Nejad ini kemudian berlari dan kemudian menginterupsi hukuman mati yang hendak dilakukan. Dan akhirnya si ibu ini mengatakan, "Aku mengampuni Bilal." Singkat cerita, Bilal kemudian tidak lagi dihukum mati. Dan dia kemudian dibebaskan dari hukuman mati, meskipun ia harus menjalani hukuman penjara. Saudara-saudara, kisah tentang seorang ibu yang bernama Ali-Nejad ini menginspirasi banyak orang bahwa ia adalah ibu dari sang korban yang dibunuh, tetapi ia mampu mengampuni sang pelaku pembunuhan yang bernama Bilal. Sungguh luar biasa betapa berat perjuangan ibu itu, di mana ia harus merelakan anaknya dibunuh, dan ia masih kuat, masih berani, dan masih bisa untuk mengampuni. Tentu bagi kita, mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Seringkali mengampuni menjadi hal yang amat sangat sulit untuk dilakukan. Maka pada hari ini kita akan belajar juga dari sosok yang luar biasa, tentu saja adalah Tuhan Yesus, di mana Yesus masih sempat mengampuni ketika ia menderita di tiang salib. Kisah itu ditulis oleh Injil Lukas, Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-34, hanya 2 ayat yang akan saya bacakan. Beginilah kisahnya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ.
dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat Yesus adalah salah satu kalimat yang menarik sekali ketika ia tergantung di kayu salib. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sebagai sang korban yang tersalib masih bisa memohonkan ampun kepada para pelaku kekerasan pada waktu itu. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah teladan bagi setiap kita untuk tetap memberikan ruang pengampunan, pemaafan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan pekan pertama di minggu-minggu prapaskah ini adalah pekan di mana kita diajak untuk berlatih memiliki hati yang seluas samudera untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu, pengampunan memiliki banyak sekali manfaat. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari dari manfaat mengampuni. Yang pertama, mengampuni sesungguhnya adalah hal yang bisa melegakan batin kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, hati kita tidak lagi dikuasai oleh amarah, oleh kebencian, bahkan mungkin oleh dendam dan kepahitan. Orang yang susah mengampuni, tidak bisa mengampuni, biasanya akan terus digerogoti oleh rasa dendam dan sakit dalam batinnya. Sebaliknya, kalau orang bisa mengampuni, maka limbah-limbah kebencian dalam hatinya akan bisa dibuang dan ia kemudian merasa lega. Maka pertama-tama, mengampuni bukanlah soal mengasihi orang lain yang bersalah, tapi pertama-tama mengampuni adalah soal mengasihi diri kita sendiri agar batin kita, hati kita bisa bersih. Maka ampunilah orang lain supaya kita memiliki hati yang lega. Yang kedua, pengampunan juga bermanfaat untuk mendatangkan berkat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang kita ampuni. Coba bayangkan, tentu kita pernah ingat rasanya bagaimana kalau kita bersalah pada orang lain dan kita pengen diampuni, tetapi orang lain itu belum mau mengampuni kita. Tentu dalam hati kita ada rasa malu, ada rasa yang tidak enak. Karena apa? Karena kita pun juga butuh diampuni oleh orang lain di mana kita berbuat kesalahan. Kalau orang lain belum memaafkan kita, rasanya pasti tidak enak. Maka kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka orang lain yang bersalah itu pun akan lebih merasa lega. Dia akan mendapatkan berkat juga dari Tuhan. Maka mengampuni bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang lain, terutama mereka yang kita ampuni. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah penderitaan mendatangkan sukacita. Dan salah satu hal yang membuat manusia menderita adalah ketika dia belum bisa mengampuni atau memaafkan. Kita telah belajar dari seorang ibu yang bernama Ali Nejab yang berhasil mengampuni meskipun ia menderita sakit hati karena anaknya dibunuh. Dan lebih dari itu kita belajar dari Gusti Yesus yang menderita, dia bahkan disalibkan. Namun dalam penderitaannya, ia masih mampu mengampuni. Jadi, cara untuk mengatasi penderitaan agar berubah menjadi sukacita
ketika deritanya adalah karena dendam dan kebencian adalah pengampunan. Maka barangkali di antara kita ada yang sedang memiliki kepahitan dalam hatinya, menyimpan dendam dan mungkin kebencian karena kita disakiti. Tentu itu adalah penderitaan yang tidak mudah diatasi. Namun marilah Prapaskah kita gunakan sebagai waktu untuk melatih diri kita, melatih batin kita menjadi semakin kuat dan dimampukan oleh Allah untuk mengampuni. Dengan keluarga, mari kita menjadi orang-orang yang saling mengampuni. Mengampuni pasangan, mengampuni orang tua, mengampuni anak, mengampuni saudara. Dengan pengampunan, segala derita akan berubah menjadi sukacita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri persekutuan doa keluarga yang pertama pada hari ini. Saya hantarkan. Allah kami, Sang Pengampun, kami sungguh bersyukur ya Allah karena Engkau mengajar kami melalui keteladanan Tuhan Yesus yang bisa mengampuni meskipun Ia menderita di kayu salib. Ya Allah, kami pun juga menderita karena sakit hati, karena dendam, karena kebencian. Maka kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Meskipun tidak mudah ya Allah, namun kami yakin Engkau akan menguatkan kami menjadi orang-orang yang mampu mengampuni. Dengan mengampuni, hati kami akan menjadi semakin lega. Dengan mengampuni, kami pun menjadi sarana berkat bagi orang-orang lain, terutama mereka yang kami ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami memohon. Amin. Kembali kita nyanyikan lagu Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus Tuhan.